Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, dalam tubuh kita ini banyak sekali organ-organ vital, organ-organ penting yang pasti menunjang kesehatan tubuh kita ya. Dan beberapa atau banyak diantaranya yang kesehatannya itu saling terhubung dari organ A ke organ B, baik ke C, D, dan lain sebagainya. Ini saling terhubung. Salah dua diantaranya adalah otak dan juga hati. Kalau ada kerusakan di hati itu katanya bisa berpengaruh ke otak. Nah, apa saja kondisi yang bisa memengaruhi kondisi tersebut? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu penurunan fungsi otak penderita kerusakan hati. Namun sebelum membahasnya, ngomong-ngomong soal otak gitu ya, otak ini kan penting banget ya. Maksudnya ini jadi kayak markas besarnya kita lah gitu ya. Jadi pusat kontrol, pusat kendali kehidupan kita atau tubuh kita. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu pasti akan berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar fungsi otak. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Otak kiri dan kanan berbeda fungsi secara ekstrim. Oke gini, jadi ini biasanya ini orang tua nih yang paham banget versinya mereka ketika lagi ngomongin katakanlah dari masa depan si anak gitu. Jadi kayak oke, anakku ini kayaknya lebih dominan di otak kirinya. Jadi aku masukkan mungkin nanti gedenya jadi insinyur lah, jadi apa gitu ya, ilmuwan karena mungkin eksaktanya oke gitu. Jadi kalau kita ngomongin otak kiri gitu ya, oh ini adalah anak-anak atau orang-orang yang jago banget nih di eksakta atau di sains gitu ya. Sementara untuk mereka-mereka yang kreatif, kebahasaannya bagus dan lain sebagainya, ini lebih cenderung ke otak kanan. Jadi kita selalu berpikiran begini, otak kiri akan ada di jalurnya masing-masing gitu ya, otak kanan akan ada di jalurnya masing-masing. Nah, apakah memang secara medis gitu ya, secara anatomi otak kiri dan otak kanan ini berbeda baik dalam hal skill, kemudian belajar dan lain sebagainya akan berbeda secara ekstrim atau sebenarnya sama aja sih fungsi dari otak kiri dan otak kanan ini kalau dilihat secara fungsinya kinerjanya akan tetap sama. Oke, nanti akan kita bahas ya beda atau sama. Kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Manusia hanya gunakan 10% fungsi otak selama hidupnya. Pernah gak sih Anda ngelihat meme gitu ya? Kayak iya Einstein aja cuma segini dipakainya. Jadi kita manusia biasa, maksudnya Einstein yang sejenius itu pun gak 100% katanya menggunakan fungsi otaknya. Apalagi kita yang sejuta sekian dari si Einstein gitu ya. Nah, apakah memang betul demikian? Atau kadang-kadang kan kita juga pernah ya ngomong kayak gini. Apalagi pas lagi deadline full gitu ya di kerjaan kayak aduh otakku udah kayak mau pecah, kepalaku mau pecah karena udah overload gitu. Masa sih kalau udah overload cuma 10% maksimal, itu pun maksimal ya di 10%, atau sebenarnya nggak 10% juga. Sebenarnya otak itu udah terpakai secara maksimal, cuman kan kita nggak bisa ngukur ya, maksudnya kayak kadar persentasenya pemakaian otak kita, brain usage kita itu udah cuma 10% atau 5% atau mungkin 95%, nanti akan kita bahas ya apakah mentok di 10% aja atau bisa lebih atau bahkan jauh kurang di bawah itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Fungsi otak menurun di usia lanjut. Oke, kita ngerti ya, maksudnya ketika kita usia lanjut bertambah mulai dari usia 30-an, 40, 50, 60. Nah, semua orang pasti akan mengalami proses aging, proses penuaan. Nah, pasti ya kalau kita menua apa aja yang berubah dari tubuh kita pasti banyak semuanya berubah. Fungsi tubuh secara keseluruhan akan berubah. Metabolisme menurun, proses degeneratif yang pastinya akan berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Nah, pertanyaannya ketika usia tambah lanjut gitu ya, apakah ini juga akan berpengaruh pada fungsi otak kita? Kan kita sering ya, maksudnya melihat orang yang agak pikun gitu ya, Alzheimer, demensia dan lain sebagainya. Nah, apakah ini menjadi bagian dari oke ya udah itu sih kayak faktor risiko yang nggak dapat dihindari. Once you're getting older, ya udah pasti fungsi otak itu pasti akan menurun juga. Atau sebenarnya bisa kok tindakan antisipatif dari muda gitu, dengan mengonsumsi ini atau gaya hidup seperti ini sehingga fungsi otak tidak menurun secara drastis ketika memasuki usia lanjut. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ya. Otak pria dan wanita memiliki fungsi kemampuan belajar yang berbeda. Oke, kalau tadi di awal kita ngomongin otak kiri dan juga otak kanan. Nah, sekarang kita ngomongin ini dari sisi gender ya, dari sisi jenis kelamin. Bahwasanya kemampuan belajar orang itu akan berbeda, salah satunya dipengaruhi oleh gender apa, jenis kelamin apa. Karena kalau cewek sama cowok ini katanya kinerja atau kemampuan belajar dari otak masing-masing
jenis kelamin ini agak berbeda. Kita ngerti ya, maksudnya kenapa sih kebanyakan ini tidak kita stereotip ya. Kebanyakan kenapa sih kalau di sekolah-sekolah itu yang pinter-pinter biasanya cewek-cewek, iyalah kan mereka rajin nyatet, rajin belajar, rajin baca dan lain sebagainya. Sementara banyak juga kok di luar sana yang cowok-cowok yang juga pintar gitu ya, menang olimpiade itu dan lain sebagainya. Nah, apakah sesuai dengan jenis kelamin kemampuan belajar mereka berbeda dilihat dari fungsi otaknya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir yang kelima pemirsa. Kerusakan otak bersifat permanen. Oke, tadi kan sudah di-mention di awal ya bahwa otak ini adalah markas besarnya kita gitu ya. Pusat kendali, pusat kontrol, pusat perintah. Jadi kita mau gerakin jari, gini aja itu kan pasti ada perintah dari otak, ada peran dari otak seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika kita berbicara otak ini kan erat katanya 100% dengan saraf gitu ya. Jadi kalau kita pikir, oke, kalau tulang patah mungkin orang bisa dibenerin gitu ya. Tapi kalau sarafnya bermasalah, otaknya bermasalah, apakah sekali bermasalah dengan otaknya maka akan menjadi kerusakan permanen atau sebenarnya nggak permanen juga. Ada beberapa kondisi yang mungkin bisa rusak permanen atau beberapa kondisi yang oke ini masih kayak early stages ya, maksudnya stadium-stadium awal yang bisa diatasi kok. Jadi nggak akan menimbulkan kerusakan secara permanen. Oke, itu tadi beberapa mitos, fakta seputar fungsi otak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar fungsi otak. Ini otak itu punya peranan yang sangat penting ya karena kita nggak mungkin beraktivitas tanpa menggunakan otak. Saya ngomong Anda nonton pun secara pasif nonton kita itu juga ada fungsi otak. Nah kita akan membahas mitos fakta seputar fungsi otak. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Hadi Lukmantio SPN, spesialis neurologi dari MMC Hospital. Selamat pagi Dr. Hadi, apa kabar dok? Selamat pagi. Selamat datang kembali di Bincang Sehati ya dok ya. Oke dok, sebelum kita membahas tema kita hari ini kan memang betul ya dalam tubuh kita itu semua organ saling berkaitan. Terutama juga yang kita bahas hari ini antara otak dan juga hati. Tapi sebelum membahas ke situ kita mau membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar otak nih dok. Yang mungkin udah di masyarakat kita udah kayak udah template banget ya dok ya. Dan akhirnya harus kita luruskan apakah benar ini fakta atau mitos belaka. Yang pertama adalah otak kiri dan kanan itu katanya fungsinya itu beda banget gitu secara signifikan. Apalagi kan sering ya mungkin dokter, apalagi dokter neurologi ya, dokter saraf gitu. Pasti sering mendengar, oke anakku dok ini kayaknya lebih ke otak kiri gitu ya, eksakta gitu. Anakku yang kanan ke bidang kreatif, kebahasaan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya otak kiri dan kanan ini fungsinya berbeda banget secara signifikan atau sebenarnya nggak beda, sama-sama saling menunjang gitu dok? Ya sebetulnya fakta ya memang ya, jadi artinya berbeda ya antara otak kiri dan kanan. Tetapi sebetulnya kedua belahan otak kiri dan kanan itu bisa dilatih sih. Oh. Jadi tidak harus selalu kita selalu cenderung ke arah otak kanan, otak kiri gitu ya. Ya memang beda ya secara klinis, tetapi bisa dilatih gitu ya. Ya selama ini kan anggapan orang kalau perempuan itu lebih ke arah otak kiri ya mungkin yang dominan ya, otak kanan yang dominan. Kalau laki-laki otak kiri. Ya. Ya masalahnya karena mungkin dari pengaruh apa ya, adat, kebiasaan dan lingkungan juga kan dianggap wanita itu harus begini, laki-laki begini. Akhirnya yang terasah yang otak kanan aja atau otak kiri aja. Tapi sebenarnya dua-dua bisa dilatih sih sebetulnya. Kan ada juga wanita yang juga bisa cerdas seperti bisa menangani pekerjaan-pekerjaan seperti laki-laki kan. Betul ya. Jadi sebenarnya betul ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak yang sekonyong-konyong gitu ya dok ya. Maksudnya oke, kamu otak kiri, kamu otak kanan, nggak gitu ya konsepnya. Maksudnya dari awal kecil dididiknya seperti apa, baik dari ya pendidikannya, lingkungannya, semua ada faktor gitu ya. Dan itu pun bisa dilatih, maksudnya apa yang bisa dilakukan otak kanan juga sebenarnya bisa dilakukan oleh otak kiri gitu ya. Jadi tidak kayak gerakan non-blok ya dok. Blok barat sama blok timur, enggak ya, tetap bisa bersatu ya. Oke, saya terjawab ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Nah ini kadang-kadang meme ini
antara fakta atau ngejek kita nih dok. Jadi kayak manusia itu cuma menggunakan 10% fungsi otaknya. Lihat aja tuh Einstein aja nggak sampai 100%. Kita manusia mana mungkin bisa 100% gitu. Sementara kita lihat Einstein itu kan super duper genius, brilliant gitu. Nah kita kita nggak nyampe 10%-nya, paling 1%-nya. Nah sebenarnya ini kan kadang-kadang antara nyesek juga ya. Dengernya kayak nggak berguna itukah kita otaknya gitu, cuma 10%. Nah sebenarnya selama hidup itu apa mentok benar di 10% atau sebenarnya enggak juga gitu dok? Mitos sih sebetulnya. Mitos ya. Enggak betul ya sebetulnya orang hidup pasti menggunakan seluruh kemampuan dari otak itu pasti akan dikerahkan ya. Hanya mungkin dalam penelitian itu misalkan ada bagian tertentu dari otak dirangsang menimbulkan reaksi, ada bagian yang dirangsang tidak menimbulkan reaksi, itu sebenarnya hanya karena belum tahu aja dirangsang ini reaksinya apa. Memang selama ini kan fungsi otak itu kan masih banyak yang masih misteri ya, yang masih belum diketahui ya apa ininya ya. Jadi sebetulnya mitos lah kalau cuma 10%. Jadi kita hidup ini juga pasti akan menggunakan seluruh fungsi otak. Itu mungkin 10% itu yang kaum rebahan ya dok. Rebahan aja mikir kan, mikir abis ini mau makan apa, abis ini mau nonton apa ya, itu juga fungsi otaknya dipakai ya. Oke, apalagi untuk mereka yang kerjanya, waduh udah overload kan otaknya kadang-kadang, aduh otakku panas nih, kepalaku sampai panas, itu juga udah dipakai otaknya ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Nah ini juga, ini orang selalu bilang oke, semenjak kita menua pasti kemampuan atau fungsi otak kita akan menurun. Kita ngerti lah ya untuk metabolisme tubuh pasti menurun. Proses degeneratif itu pasti ada seiring berjalannya usia kan, seiring bertambahnya usia. Apakah betul fungsi otak menurun? Karena kadang-kadang kita gini dok, lihat ada nih lansia yang beneran pikun gitu ya, maksudnya kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, entah karena post power syndrome juga, pensiun nggak ngapa-ngapain, biasa aktif. Tapi ada juga kita ngeliat lansia yang dia masih cerdas tuh, dia bisa ngapain, bahkan untuk kayak dia bisa jadi montir mobil gitu ya, maksudnya ini atau apa ngapain gitu dok. Itu gimana dok? Ya memang fakta ya, memang fungsi otak itu kan makin menurun dengan makin bertambahnya usia ya. Cuman ya itu saya bilang bisa dilatih gitu loh artinya tuh ya. Jadi kalau seseorang tuh masih aktif, masih aktif melakukan aktivitas sehari-hari dan mengikuti perkembangan terakhir dan sebagainya, ya pasti otak itu kan diasah terus tuh. Ya memang otak itu mengalami degenerasi ya. Jadi menurut teori memang sejak umur 40 tahun itu sudah mulai sel saraf otak itu berkurang ya, menurun ya sampai usia lanjut itu ya. Jadi tetapi dengan sel saraf yang masih sisa, kalau kita asah terus sebetulnya sih masih mampu kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin dianggap nggak mungkin gitu ya. Soalnya kan banyak ya dok, maksudnya kayak orang-orang yang pensiun itu kadang kala kita kepikiran ya udahlah di rumah aja, kasihan udah pensiun, udah ngomong cucu aja atau nggak usah ngapa-ngapain. Banyak yang ngelarang, padahal itu sebenarnya nggak begitu bagus ya dok. Harusnya beraktif, biarkan tetap berkreasi, beraktivitas supaya maksudnya kinerja otaknya juga tetap aktif dan itu yang membantu mereka tetap sehat dalam hal fungsi otak gitu ya. Oke. Jadi tapi jangan juga ngasih pekerjaan yang berat-berat ya. Maksudnya sesuaikan juga dengan fisiknya seperti itu ya. Oke dok, kita lanjut. Nah ini tadi sempat di-mention juga masalah otak pria sama wanita gitu ya. Kalau tadi lebih ke kiri ke kanan, sekarang dari kemampuan belajar. Kan kadang-kadang kita ngeliat kenapa sih cewek-cewek itu pada pinter-pinter di sekolah gitu ya. Ya karena mereka rajin baca, rajin nulis, rajin ini segala macem. Cowok itu males banget gitu. Jadi kayak banyak yang nggak sepinter cewek gitu. Nah ini kan stereotip juga, akhirnya kan jadi kayak ya di banyak kalangan ngomongin seperti itu gitu. Nah apakah betul seperti itu atau konsepnya sama kayak yang tadi dok, otak kiri dan kanan? Enggak, itu bisa dilatih. Iya memang. Jadi ya seperti yang tadi, artinya bisa dilatih sebetulnya sih. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa yang cewek bakal lebih rajin, yang cowok nggak, itu tergantung lingkungan yang membentuk. Oke ya, jadi tidak ada bedanya ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Nah ini kadang-kadang kita berpikir, oke otak itu kan sangat penting ya. Maksudnya kayak pusat kendali, pusat kontrol, pusat perintah. Kita mau ngedipin mata segini aja itu juga perintah dari otak kan. Mau tidak mau ada sensor yang bekerja di situ. Nah ketika orang ngomongin kerusakan otak gitu, serem ya dok. Maksudnya kerusakan pusat perintah itu kan serem banget. Nah ketika orang ngomongin kerusakan otak, ya udah
sekali didiagnosis, divonis bahwa ada kerusakan sama otaknya, ya udah maka akan permanen. Karena ini saraf gitu. Kalau tulang semisal naudzubillahnya, kayak maksudnya orang kecelakaan patah tulang, katanya bisa dilurusin lagi gitu ya, bisa disatuin lagi. Lah kalau saraf gimana gitu? Otak kan ada triliunan saraf di otak kita gitu kan. Itu gimana? Nggak kelihatan lagi gitu kan. Itu gimana, Dok? Ya memang sih kerusakan otak itu memang bersifat permanen ya memang ya. Jadi artinya kalau sudah misalnya katakanlah sebelumnya ada gegar otak, ada perdarahan otak dan sebagainya. Itu setelah sembuh lukanya itu tetap akan merupakan ada gejala sisa dalam bentuk kematian jaringan otak di bagian tertentu sih. Jadi kematian jaringan otak itu memang nggak bisa disembuhkan lagi. Ya barang yang sudah mati nggak akan bisa dihidupkan kembali sih. Oh, dia tidak bisa meregenerasi sel? Tidak bisa. Tetap jadi kerusakan otak itu bersifat permanen. Karena kalau di kulit kita semisal kita luka kan besokannya udah mulai nutup lagi gitu. Kalau di otak benar-benar nggak bisa. Iya memang nutup ya, nutup tetapi kan ada bekas itu di situ. Meskipun di kulit ya ada luka ya, nanti kan ada jaringan parut itu di situ. Iya. Demikian di otak yang jaringannya lebih halus daripada kulit ya. Jadi dia akan permanen kerusakannya itu, bekasnya itu. Oke, menutup sih menutup ya, maksudnya sembuh tapi tidak akan kembali seperti yang dulu lagi ya. Dan itu bertahan seumur hidup ya, Dok? Iya. Oke. Nah, itu tergantung letaknya di mana, itu yang menimbulkan efek terhadap ya seperti katakanlah pasien stroke. Katakanlah stroke yang karena perdarahan. Kalau sembuh gumpalan darahnya udah diserap kan ada bekasnya itu. Ada bagian otak yang mati karena perdarahan itu. Ya itu tetap permanen, makanya pasien stroke kan selalu tidak bisa pulih seperti semula kalau misalnya ada kelumpuhan kiri atau kanan. Iya. Oke sih, aduh serem banget ya, Dok ya, makanya jaga-jaga baik-baik lah ya itu kesehatan otak kita ya. Oke, Dok, thank you ya, Dok ya, ini sudah terjawab mitos faktornya, nanti kita lanjut di segmen selanjutnya ngomongin tema utama kita ya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, penurunan fungsi otak penderita kerusakan hati. Ini ngeri ya, maksudnya penurunan fungsi otak aja udah ngeri ya. Tadi kita udah bahas sama Dokter Hadi di segmen sebelumnya bahwa otak ini fungsinya sangat luar biasa. Plus sekarang adalah penderita kerusakan hati. Ini adalah dua organ yang saling berkaitan dan nanti akan kita bahas apa saja yang menjadi akar masalah dan gimana cara mengatasinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Lukmantio SPN, spesialis neurologi dari MMC Hospital. Kita lanjut lagi. Dok, boleh di refresh lagi nih. Otak itu sebenarnya kan kita taunya otak kayak ya segumpal gitu ya. Itu anatominya apa dan fungsinya apa aja sih otak ini, Dok? Jadi otak itu sebetulnya kan merupakan pusat kendali aktivitas manusia sehari-hari ya, baik aktivitas fisik maupun aktivitas mental ya, proses berpikir, emosi dan sebagainya itu pusatnya ada di otak ya. Nah itu memang otak itu terdiri dari bagian-bagian ya. Jadi otak besar, otak kecil dan batang otak ya. Jadi otak besar itu meliputi lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis dan lobus occipital ya. Memang masing-masing ada fungsinya masing-masing ya. Lobus frontal itu lebih ke arah pusat-pusat kognitif ya, pusat kognitif dalam ini proses belajar, terus kemudian bahasa, memori, kepribadian dan sebagainya itu. Terus kemudian kalau lobus parietal itu lebih ke arah koordinasi sensoris dari seluruh tubuh ya, terus kemudian sensoris dalam hal sensoris spasial ya, itu ada di parietal. Terus kemudian kalau lobus temporal itu memang sensoris ke arah lebih pendengaran, pengecapan, pembauan, termasuk memori juga ada di lobus temporal. Kalau di lobus occipital itu memang lebih ke arah penglihatan ya. Jadi penafsiran apa yang dilihat, terus kemudian mengenai warna-warna, penafsiran warna dan sebagainya itu kalau lobus occipital. Kemudian kalau bagian otak yang lain otak kecil. Kalau otak kecil itu merupakan pusat koordinasi gerakan aktif kita, pusat keseimbangan itu ada di otak kecil. Kalau di batang otak tuh kita terdiri dari mesencephalon, pons dan medulla oblongata.
Kalau mesencephalon itu lebih ke arah koordinasi gerakan bola mata. Terus kemudian kalau pons itu lebih ke arah dia perantara antara serabut saraf yang dari bawah dari formasi reticularis sampai ke otak, sampai ke korteks ya. Terus kemudian kalau medula oblongata itu merupakan pusat-pusat otonomik dari saraf-saraf otonomik yang ada di badan, katakanlah misalnya pusat denyut jantung, pusat pernapasan, pusat yang mengatur suhu tubuh ya, itu semua ada di medula oblongata. Terus kemudian di medula oblongata itu ada juga pusat-pusat yang mengatur saraf-saraf kranial ya, apakah itu saraf pendengaran, saraf peraba, saraf wajah, gerakan wajah dan sebagainya itu ada di medula oblongata. Wah, ini sangat luar biasa dari yang segumpal itu ternyata dalamnya banyak dan banyak fungsinya sekali. Masing-masing ya dok ya. Ini kayak tadi dengerin kuliah tadi dok. Ya, wow, ternyata fungsinya banyak juga ya gitu. Nah, mengingat fungsinya sangat penting, hal apa aja sih dok yang bisa membuat otak tetap terjaga baik dan bisa mengganggu kesehatan otak? Sebenarnya kesehatan pada umumnya itu akan berpengaruh pada otak. Oh ya. gitu, kesehatan tubuh secara umum? Kesehatan tubuh secara umum. Jadi kita harus perhatikan yang paling utama adalah kesehatan secara umum ya. Jadi penyakit otak itu bisa penyakit yang primer di otaknya sendiri. Kalau penyakit primer di otaknya sendiri itu katakanlah misalnya ada infeksi, ada tumor, ada gangguan aliran darah di otak, ya. Terus proses degenerasi dari otaknya sendiri itu yang primer pada otaknya. Kemudian kedua penyakit otak atau kelainan otak yang disebabkan sekunder dari kelainan dari organ-organ seluruh tubuh. Ya katakanlah salah satunya dari hati ya. Jadi gangguan fungsi hati itu kadang-kadang akan berpengaruh juga terhadap fungsi otak ya. Oh, maksudnya kalau seperti tema kita hari ini ya, ini kan salah satu gangguan kan mungkin yang ini bahasanya dok ya, mungkin kalau orang umum internal di otaknya sama eksternal di luar otak kan seperti itu ya. Jadi kan internal otak sendiri karena ya A, B, C adalah yang tadi sudah disebut. Nah kalau di luar otak, eksternal kan beberapa penyakit yang bisa akhirnya menimbulkan kerusakan di otak adalah salah satunya hati seperti tema kita hari ini gitu ya. Penderita kerusakan hati yang katanya bisa berpengaruh ke otak. Nah maksudnya kondisi kerusakan hati yang seperti apa yang akhirnya bisa berpengaruh ke otak sih dok? Dan dampaknya seperti apa gitu? Jadi sebenarnya kondisi kerusakan hati yang sifatnya ya sudah lanjut ya sebetulnya. Kalau kerusakan hati yang baru stadium awal masih ringan ya sebetulnya belum berpengaruh terhadap otak ya. Dan mungkin itu masih bisa disembuhkan ya. Tetapi kalau kerusakan hati yang sudah sifatnya udah berat, terus kemudian jaringan hatinya itu sudah banyak yang mengalami kerusakan, kematian jaringan, terus diganti dengan fibrosis ya, yang mengarah ke arah sirosis hepatis. Nah, itu kalau sel-sel liver yang keseluruhannya sudah mati semua ya, dia akan menyebabkan tidak bisa membuang racun ya yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, racun itu kalau beredar masuk ke otak juga akan berpengaruh terhadap fungsi otak ya. Jadi akhirnya terjadi penurunan kesadaran sampai koma ya kemudian. Oke, serem juga ya maksudnya. Iya betul, otak penting, hati juga penting ya. Karena kalau ada racun tidak bisa tersaring, ya dampaknya juga bisa mandek di otak juga kan gitu. Karena dia akan terus berputar seperti itu. Maksudnya berapa lama sih dok ketika ada kerusakan hati? Kan tadi dokter menyebut, oke kalau masih di awal-awal kerusakan hati sih masih oke ya gitu, masih bisa disembuhkan lah gitu, masih bisa diantisipasi gitu. Tapi selama berapa lama atau tidak ngomongin waktu, tapi ngomongin seberapa besar serangannya bahasanya gitu ya, serangan entah itu racun dan lain sebagainya yang akhirnya tidak bisa dinetralisir sama hati gitu dok, yang bisa berpengaruh ke otak? Sebenarnya nggak ada batasan waktu ya. Bisa aja dalam fase akut, bisa kronis juga sih. Ada penyakit-penyakit hati yang sifatnya akut, yang mendadak berat gitu ya. Terus kemudian mendadak menyebabkan kerusakan hati yang sifatnya akut ya. Terus kemudian bisa langsung berpengaruh terhadap fungsi otak juga gitu loh. Kemudian ada yang sifatnya kronis ya. Katakanlah ada penyakit-penyakit hati yang artinya itu secara perlahan tapi makin lama makin parah gitu ya, secara kronis. Bisa akut, bisa kronis. Oke, tapi apakah semua kondisi kerusakan hati, kan tadi dokter juga menyebut ya di tahap-tahap awal mungkin tidak akan terlalu berpengaruh ke otak seperti itu. Tapi apakah pasti ujungnya ketika orang mengalami gangguan hati, yang kadang-kala orang mungkin nggak aware juga mengalami gangguan hati gitu ya dok ya. Nah akhirnya bisa berdampak pada otak gitu. Ya, jadi artinya kalau
tidak segera ditolong penyakit pada hati itu, dia akan makin lanjut. Nah, makin lanjut itu akan menyebabkan kerusakan hati yang makin meluas. Nah, kalau sudah sebagian besar jaringan hatinya itu rusak, ya akhirnya akan pembuangan racun tidak sempurna. Nah, racun akan berpengaruh terhadap otak sehingga akan merusak sel-sel otak, sehingga terjadi penurunan kesadaran. Oke. Kerusakan hati kan mungkin ada yang tadi juga sempat di-mention sama Dokter Hadi, ada yang sifatnya kronik, ada yang sifatnya akut gitu ya, Dok ya. Nah, itu kondisi dua-dua itu bisa menyerang otak juga? Ya, betul. Apakah lebih mengerikan, selama ini kan kita ngerti ya oke lah, kronik memang tidak, maksudnya gejalanya tidak terlalu kerasa tapi menahun gitu ya. Akut tiba-tiba dan lebih menyeramkan seperti itu. Nah, kalau dilihat dampaknya ke otak, dua-duanya saling berbahaya atau sebenarnya ada satu yang lebih berbahaya? Mungkin karena akutnya jadi kayak mendadak ke otaknya itu gimana tuh? Ya, memang jadi artinya tuh dalam hal akut nih, kalau misalnya kerusakan hati itu sifatnya akut juga ya, dan mendadak berat begitu ya. Terus ya kemudian akan langsung berpengaruh pada otak. Nah, kalau yang sifatnya kronis biasanya perjalanan penyakitnya agak lebih lambat. Betul. Gitu loh. Tapi kalau lebih lambat itu kan yang dirasa tubuh mungkin nggak terlalu ekstrim seperti akut ya, Dok ya. Tapi kerusakan hatinya yang berpengaruh ke kerusakan otaknya bisa lebih lebih, kalau sekarang tuh lebih damage gitu ya, lebih hancur gitu nggak sih, Dok? Karena dia udah terlalu banyak nih digrogoti terus si otaknya gitu. Iya, memang jadi secara perlahan-lahan akan hatinya tuh akan makin lama makin rusak secara perlahan-lahan begitu. Sampai kemudian mencapai batas tertentu di mana jaringan hatinya itu sudah sebagian besar rusak gitu loh. Terus kemudian akan penanganan racun itu tidak akan sempurna sehingga kemudian racun itu akan meracuni otak juga gitu. Waduh, serem juga ya meracuni otak. Kalau sekarang tontonannya meracuni otak, ini the real meracuni otak dalam arti harfiah ya, benar-benar meracuni otak, di mana otak itu fungsinya sangat luar biasa. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi. Yang mau aku tanyakan nanti di segmen selanjutnya adalah apa sih akhirnya yang dirasakan gitu ya. Kan kita ngerti otak ini fungsinya sangat penting, tapi ketika sudah mulai teracuni gara-gara si hati, kerusakan di hati ini, gejala apa yang dirasakan? Apakah ada rasa-rasa dengan saraf-saraf di otak kita atau seperti apa, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, penurunan fungsi otak penderita kerusakan hati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Lukmantio SPN, spesialis neurologi dari MMC Hospital. Kita lanjut lagi ya, Dok ya. Dok, ini kan ini agak-agak harus tahu tapi agak serem ya kalau kita ngomongin otak gitu ya. Karena ini penting banget gitu. Apalagi tadi otak bisa teracuni gitu. Kalau selama ini kita mungkin teracuni gara-gara film ini, konten ini, tontonan ini. Ternyata ini benar-benar ada yang bisa meracuni otak secara literally harfiahnya gitu ya. Maksudnya benar-benar teracuni gitu gara-gara fungsi hati yang menurun akhirnya meracuni otak, dan fungsi otak pun ikutan menurun gitu ya gara-gara si hati ini ya, Dok. Emang hati itu menyimpan banyak masalah ya, Dok ya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang gejalanya gitu, ada nggak sih yang bisa dirasakan ketika otak kita mulai terganggu gitu karena masalah hati gitu. Tapi sebelum itu hatinya dulu, ketika hati ada masalah ini bisa kerasa nggak sih, Dok? Ya sebenarnya gejala-gejala gangguan hati itu pasti ada gejalanya ya. Pasti ada gejalanya. Ya, misalnya kalau karena infeksi ya ada demam, badan lemah, terus kemudian ada kekuningan gitu ya. Terus kemudian pipisnya warna tua seperti teh tua gitu ya. Itu biasanya gejala-gejala ini ya, gejala-gejala sakit liver ya. Terus kemudian sakit perut ya, kalau diraba di bagian hati itu sakit gitu ya. Ya memang dalam hal gitu-gitu itu memang harus segera berobat ya ke ahli penyakit dalam untuk memeriksakan hati
hatinya. Nanti di situ akan diperiksa fungsi hatinya itu bagaimana, masih bagus atau tidak dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik seperti biasa ya. Terus nanti setelah memang dinyatakan bahwa memang ada penyakit hati, ya harus segera berobat, harus segera diobatin. Ya memang kalau masih awal-awal tuh memang mungkin belum berpengaruh ya terhadap fungsi otaknya ya. Tetapi kalau sudah mulai terganggu fungsi otaknya, livernya ya, terus kemudian proses untuk mendetoksifikasi dari racun sisa-sisa metabolisme itu nggak bisa sempurna dilakukan, ya akhirnya terjadi kenaikan kadar sisa metabolit yang berupa racun itu akan berpengaruh. Dan biasanya yang paling sering sisa metabolit yang berupa racun itu ya amonia ya. Amonia, kadar amonia yang tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan gangguan pada fungsi otak. Oke, itu dari liver ya. Ya, susah juga ya dok. Semua penting ya. Kalau kayak gini, kayak tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang tidak penting ya. Semua penting gitu ya. Karena bagaimanapun satu ini bisa ngefek ke otak juga gitu. Nah, kalau dari gejala atau tanda-tanda yang disampaikan oleh Dokter Hadi tadi bahwa oke, ini kayaknya ada gangguan liver nih karena ada kayak gejala A, B, C gitu. Nah, sekarang kalau dari livernya sudah bermasalah gitu ya, kan pasti secara entah itu akut atau kronis pasti akan berpengaruh ke otak kan gitu. Nah, ada nggak sih ketika mulai di awal-awal gitu, entah akut atau kronis, plek gitu ya, pasti kan ada ngefek dia jalurnya ke otak gitu. Ada nggak sih yang dirasakan, kan kalau liver tadi kayak mata kuning dan lain sebagainya gitu. Kalau di otak apa sih dok yang dirasakan? Ada nggak kerasanya atau benar-benar kayak nggak bisa nanti ketika udah benar-benar udah masuk stadium lanjut baru kerasa gitu? Enggak ya, gangguan pada otak itu bisa dari yang biasanya sih berupa penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran itu kan ada gradasinya ya, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Mulai dari apatis, gelisah, delirium, terus kemudian nanti somnolen. Somnolen itu dalam bentuk kalau dibangunin agak susah gitu ya, tapi masih bisa dibangunin terus sopor sampai penurunan kesadaran yang paling dalam sampai koma ya. Jadi itu biasanya gejala keracunan dari penyakit hati itu ya dalam bentuk penurunan kesadaran sesuai tingkat atau gradasinya sih, mulai dari yang paling ringan sampai paling berat. Oke. Semoga tidak sampai berat ya dok. Ya. Gitu ya. Tapi gini, kalau kita ngomongin oke, ini kan dimulainya dari hati ya, maksudnya ada kerusakan pada organ hati atau liver yang akhirnya berpengaruh ke otak. Kalau ya thanks God-nya adalah tadi orang sadar ya, aware bahwa ada gangguan gejala atau gangguan kesehatan di livernya karena mungkin mata kuning dan lain sebagainya. Itu untuk orang yang aware gitu. Nah, kan banyak juga ya dok ya, mungkin karena masalah pendidikan, sosialisasi, aksesibilitas juga, infrastruktur dan banyak deh. Karena coverage area kita di Indonesia tuh luas banget seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ada mungkin di daerah-daerah terpencil mereka aksesnya kurang seperti itu. Nah, ketika mereka mengalami masalah dengan kesehatan hatinya gitu ya, dan akhirnya oke lah akhirnya kerasa karena mungkin tadi dokter menyebut ini segala macam, periksakan di awal gitu di dokter, oke kayaknya akan menuju ke kerusakan hati gitu. Belum rusak sih hatinya, maksudnya akan menuju ke kerusakan hati. Itu bisa didiagnosis gitu nggak sih dok? Maksudnya kayak kan kalau udah yang mata kuning segala macam kan udah ya memang hatinya udah bermasalah kan gitu. Tapi sedari awal ketika ya ini mungkin bukan bidangnya dokter ya, tapi kan kita juga perlu tahu gitu, maksudnya kelihatan nggak sih dok sebenarnya ketika oke ini kayaknya menuju ke kerusakan hati nih gitu, yang akhirnya kan kita concernnya adalah ke otak kita gitu. Ya sebetulnya gejala penyakit liver itu memang dimulai dari gejala-gejala yang sifatnya umum ya memang ya, kayak demam-demam, sakit perut, nyaru ya dok. mual. Jadi memang kadang-kadang susah dibedakan. Ya yang penting setiap ada keluhan-keluhan seperti itu ya memang saya sarankan sebaiknya segera berobat ke dokter sih sebetulnya. Ya mungkin hanya gejala flu biasa sih, tetapi saya sarankan sebaiknya untuk memeriksakan diri ke dokter lah. Karena memang gejalanya kadang-kadang agak ini kalau demam-demam gitu aja sih. Mungkin kayak gejala orang biasa ya dok, kayak demam, mual, badan lemes gitu aja sih biasanya sih. Oke. Nah selanjutnya nih, ketika sudah terdiagnosis, divonis ada gangguan kerusakan hati, kita kan pasti ada concernnya adalah ke otak juga gitu ya. Nah masalahnya adalah otak ini kan tadi dokter Hadi sebut pusat kendali, pusat kontrol, pusat perintah. Ketika otak ada masalah, katakanlah benar-benar teracuni gitu ya dok ya, dengan kerusakan di hati ini sendiri.
itu bisa nyebabin komplikasi ke organ yang lain juga gara-gara otak kita ada masalah nggak sih dok? Enggak sih, sebetulnya sih dari sini berpengaruh pada otak ya. Lah, pengaruh terhadap organ lain itu kalau memang betul-betul fungsi otaknya sudah sangat terganggu ya, katakanlah ada penurunan kesadaran yang sudah sampai sopor, koma gitu ya, yang harus terbaring terus di tempat tidur. Nah, seseorang dengan imobilisasi yang jangka waktu lama itu akan akhirnya berpengaruh terhadap organ-organ yang lain juga sebetulnya. Gitu loh, kayak parunya jadi kemudian ada penimbunan cairan, kesum jantungnya jadi melemah, terus kemudian ya begitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang otaknya ini sendiri gitu dok, ketika sudah ya kita berbicara the worst skenario-nya bahwa otaknya ada masalah gara-gara si kerusakan hati gitu. Di kondisi untuk pengobatannya seperti apa? Kan kadang-kadang kita kepikiran ya, obatin akar masalahnya dulu yaitu di hati, atau berbarengan, atau otaknya dulu atau gimana, kan sama-sama penting nih. Tapi kita berpikir kalau otaknya duluan, hatinya masih bermasalah, ya nanti akan tetap nyerang si otak juga. Atau bisa berbarengan atau gimana tuh dok? Gini ya, jadi prinsipnya memang harus pengobatan hatinya dulu ya. Oke. Hatinya harus diobatin dulu ya, yang penting itu. Karena dari bagian otak sendiri kita nggak bisa terlalu banyak istilahnya mencampuri pengobatan ini ya. Karena obat yang kita berikan juga nanti akan memberatkan fungsi hatinya juga. Lah gitu iya, jadi muter-muter. Jadi maka dari itu kita lebih tekankan, fokuskan pada pengobatan hatinya sendiri. Nah kalau untuk otaknya ya kita hanya sifatnya pengobatan penunjang aja, katakanlah makanan harus cukup, vitamin, terus kemudian kebutuhan oksigen untuk otaknya harus tercukupi, makanan dan sebagainya, itu aja paling-paling. Kebutuhan cairan dan sebagainya ya, istilahnya dalam ini suportif aja sih, penunjang aja gitu loh. Oke. Karena kita nggak bisa memberikan obat-obatan yang terlalu banyak ya, karena dia akan memberatkan fungsi hatinya juga. Iya juga ya, jadi pusing juga ya, karena nanti hatinya jadi udah belum recover, dikasih kerjaan lagi. Beban gitu ya, untuk memetabolisir obat-obat yang kita masukkan. Aduh, PR lagi ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini ada di layar di belakang dari Pak Ibnu nih. Dok, saya menderita sirosis hati. Sejak kena sakit ini saya mudah lupa dan lesu sekali dok. Oke, apa ini tanda ada gangguan pada otak saya gara-gara masalah hati? Terima kasih. Oke, kena sirosis terus sering lupa dan lesu, lemah letih lesu gitu. Itu ada dampak lemah letih lesu juga bisa berasal dari otak ya dok ya? Sebenarnya lemah letih lesu itu bisa karena penyakit hatinya sendiri ya. Oh, bukan. Dia akan menyebabkan gangguan lemah letih lesu ya. Kayak kalau misalkan katakanlah misalnya sulit konsentrasi dan sebagainya. Saya nggak bisa pastikan juga ya apakah ini gangguan dari fungsi otaknya ya. Tetapi bisa juga kalau sudah sampai batas tertentu kerusakan sirosisnya seberapa parah gitu loh maksudnya. Kalau sirosisnya itu sudah parah memang ya, terus kemudian penanganan racunnya dari sisa metabolisme dari liver itu tidak bisa ditangani ya, kemudian memang bisa berpengaruh ya. Tetapi terus terang dengan hanya konsultasi seperti ini saya nggak bisa memastikan apakah ini memang sulit konsentrasi itu karena memang dari pengaruh penyakit sirosisnya, atau bisa juga faktor lain ya, katakanlah seseorang kalau mengalami penyakit yang berat ini kan suatu waktu ada faktor psikis juga yang berpengaruh ya, terus kemudian akhirnya dia akan jadi sulit konsentrasi, sulit berpikir dan sebagainya karena ya ada masalah, ada faktor stres juga bisa sih. Jadi harus dinilai dulu fungsi gradasi atau tingkat dari sirosisnya seberapa parah. Oke, untuk mengetahui sirosisnya, apakah mudah lupa sama lesu, lemah letih lesu itu benar karena otaknya fungsinya menurun atau karena memang sirosis hatinya ya, maksudnya dari hati atau livernya bermasalah, harus benar-benar cari tahu akar masalahnya di mana gitu ya dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Ibnu ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah kalau akhirnya sudah pengobatan gitu ya, nah apakah ya ini jadi kadang-kadang ya dok ya, ini kan harus diobati ginjalnya dulu gitu, hatinya dulu gitu ya. Nah sebenarnya ketika ngobatin hatinya, kan berarti otaknya bahasanya tunggu dulu gitu kan, hatinya dulu gitu. Nah gimana nih kondisi otaknya sementara hatinya belum recover 100% tuh dok?
Ya dalam hal ini memang seperti yang saya katakan tadi ya, untuk pengobatan untuk otaknya ya kita sifatnya hanya penunjang saja sih. Kayak kita cukupi kebutuhan makannya, makanan untuk otaknya, terus kemudian vitamin, terus kemudian kebutuhan oksigennya, cairan dan sebagainya. Kita hanya menunjang dengan itu saja. Tidak ada obat-obat yang untuk memacu fungsi sel saraf otaknya, karena obat-obat itu bisa meracuni livernya juga gitu loh. Waduh, jadi pusing juga nih ya. Jadi dokter itu juga pusing ya dok ya untuk nangani. Jadi harus memilih sebijak-bijaknya dan sebaik-baiknya untuk pasien gitu dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, masih boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daabameli. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, penurunan fungsi otak pada penderita kerusakan hati. Ya ini kalau tadi menyimak perbincangan dengan Dr. Hadi ya, kita mengerti bahwa tidak hanya satu, dua, bahkan banyak ya. Termasuk diantaranya adalah hati dan juga otak yang sangat penting sekali bagi kehidupan dan kesehatan kita pastinya. Karena bagaimanapun kalau hatinya terganggu, otaknya juga ikut terganggu. Pun mungkin sebaliknya juga dengan organ-organ yang lain seperti itu ya. Jadi kalau Anda masih mau bertanya-tanya, boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daabameli. Kita masih bersama dengan Dr. Hadi Lukmantio SPN, spesialis neurologi dari MMC Hospital. Dok, ini kita ngomongin lagi. Ini menarik ya. Kalau ngomongin masalah hati gitu, oke nih katakan hatinya ini sudah divonis, oke ada masalah, harus diobati gini-gini segala macam. Thanks God-nya mungkin masih di tahap-tahap awal lah seperti itu. Diobati, sembuh gitu ya. Dan otaknya juga belum terdampak terlalu jauh deh seperti itu. Terus kemudian kedepannya kan kita nggak ada yang ngerti ya, karena mungkin pola hidup apa faktor risiko yang lain, hatinya kena lagi gitu. Maksudnya itu bisa kembali memengaruhi otak juga dok? Bisa, ya seperti awal lagi kita penanganannya seperti awal lagi. Ya bisa saja kemudian akan kalau makin berat juga bisa juga mempengaruhi pada fungsi otaknya juga. Oke. Nah kan di awal kalau ini yang peristiwa pertama yang ketika ada kerusakan hati terus ngaruh ke otak. Oke mungkin sih otaknya nggak terlalu rusak-rusak banget karena masih di awal gitu. Nah kalau kejadiannya kedua bahkan mungkin ketiga dan keempat, level kerusakan di otaknya bisa sama atau bisa lebih berat sih karena ini udah berulang kali gitu. Ya sebenarnya tergantung dari seberapa parah kerusakan hatinya ya. Kalau sudah sampai mengarah ke sirosis ya memang dengan infeksi ulang dengan penyakit ulang-ulang dari livernya ya akan sirosisnya akan bertambah parah ya. Bertambah parah itu ya akan bertambah pengaruhnya terhadap otak ya akan bertambah berat juga gitu loh. Oke. Jadi bebannya lebih berat lagi gitu ya. Tapi kalau belum sampai terjadi sirosis bisa sembuh kembali ya sebetulnya sih nggak masalah. Nanti kalau ulang lagi harus segera diobati lagi ya belum sampai terjadi sirosis ya nggak ada masalah sebetulnya sih. Oke, kan mungkin dokter juga pernah menemui kasus seperti ini dan pasti akan berdiskusi lintas disiplin ilmu ya dok ya. Maksudnya dengan spesialis-spesialis yang lain pun akan berkoordinasi seperti itu. Nah apakah ketika ngomongin kerusakan hati ini juga bisa, kan harapannya tidak ngaruh ke otak, tapi kalau kita ngomongin kerusakan hati, entah itu di stage yang apa, itu bisa sembuh 100% nggak sih dok? Kecuali yang maksudnya kalau di tahap-tahap awal oke lah masih bisa, tapi kalau di tahap-tahap akhir, karena kan kita ngomongin kalau nggak bisa sembuh ya udah berarti harapan untuk sembuh otak juga kan pasti relate dong dok kan gitu dok, gimana? Ya memang kalau penyakit hatinya itu sudah stadium lanjut ya, sudah sampai sirosis dan kemudian sirosisnya sudah hampir meliputi seluruh liver ya memang akan lanjut ya, artinya itu pengaruh terhadap otaknya juga akan makin berat gitu loh. Karena pengaruh keracunannya itu akan makin berat gitu. Oke, akan semakin berat. Nah kalau tadi kan ngomongin otak itu penunjang ya, dokter Adi bilang penunjang gitu. Berarti kalau hatinya bermasalah, pengobatannya kan berfokus ke hati. Walaupun sudah di level-level yang berat, tetap fokusnya akan di hatinya dulu dok? Iya, tetap di hatinya.
otak tuh kita hanya untuk menunjang aja. Oke. Nah, kalau untuk otak, Dok, berarti ya kalau hatinya sudah tidak ada harapan, apakah juga, wah ini agak berat ngomongnya, Dok. Ya, ini bukan bikin pesimis ya, Dok ya, karena kita ya ini semoga tindakan antisipatif sih, maksudnya jangan sampai kejadian. Tapi gitu ya, nauzubillahnya kalau sampai kejadian organ hatinya juga ada masalah yang berat sehingga ya berat juga mau ngomongnya, Dok. Untuk akhirnya tidak ya maksudnya agak susah gitu ya. Otak juga tidak akan recover 100%, Dok. Kan tadi di awal sempat ya, maksudnya di bagian segmen mitos fakta tadi menyebutkan kalau ada kerusakan otak, apalagi yang udah mulai berat, akan rusak secara permanen tuh gitu. Nah, ini gimana kalau kasusnya dengan hati? Apakah hal yang sama akan terjadi? Maksudnya tidak akan bisa recover 100% atau gimana tuh, Dok? Lah iya memang, jadi kalau sudah sampai kemudian meracuni otak dan sudah dalam tahap yang berat, ya memang akan menyebabkan kerusakan pada otak juga sih. Lah kalau itu sudah sampai ke daerah batang otak di mana tempat pusat vital, ya akan fatal akibatnya memang. Oh, berarti ada beberapa titik-titik di otak yang tergantung di tempat di mana diserangnya. Ya memang, jadi artinya tuh tempat yang paling vital dari otak itu kan ada di batang otak. Pusat denyut nadi, pusat tekanan darah, pusat yang mengatur nafas, pusat yang mengatur tekanan darah dan sebagainya itu ada di suhu tubuh, itu ada di batang otak memang. Jadi kalau pusat-pusat vital itu sudah terganggu, ya kemudian udah ini. Oke, nah untuk mengetahui hati ini bakal menyerang di batang otak atau yang di tempat yang lain itu bisa diperkirakan nggak sih, Dok? Ya dari kita nilai dari gejala-gejala klinisnya sih, refleks-refleksnya dan sebagainya itu kita bisa tahu apakah ini sudah perlu penunjang, obat-obat penunjang untuk denyut jantung, untuk membantu denyut jantung, untuk membantu pernafasan. Kalau sudah sampai terkena batang otak kan kemudian nafasnya berhenti, harus dibantu nafas, dan denyut jantungnya juga berhenti, harus dibantu dengan obat-obat untuk denyut jantung dan sebagainya begitu. Oke, jadi memang, waduh, ini serem ya, Dok ya. Ini kita baru ngebahasnya aja, saya sambil ngebayangin linu-linu juga ya, gitu ya. Kayak gimana rasanya, nauzubillah. Semoga semua sehat ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Hadi hari ini sudah berbagi bersama kami. Semoga ya semua hatinya sehat, semua otaknya sehat gitu ya. Juga dokter sehat terus ya, Dok ya. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Selamat pagi Dokter Hadi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Hadi. Semoga bermanfaat ya, semoga hati dan otak kita sehat selalu. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa ya.